Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Noi Red Buff. Selamat datang di channel Noi Red Buff. By the way, makasih selalu stay untuk support konten aku. Karena kameraku lagi trouble, tapi nggak masalah, aku masih bisa bikin konten lewat audio ini. Spesial di konten ini aku akan bahas tentang mengerti seksualitas perempuan. Kayaknya judulnya udah dalam banget nih. Tapi kalian tahu gak sih, apa yang sebenarnya dibutuhkan perempuan? Kalau membahas seksualitas, itu berkaitan tentang orientasi seksual, tentang harga diri, kebutuhan biologis, dan lain sebagainya. Jadi konsepnya lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Terus apa dong yang harus kita ngertiin dari kebutuhan perempuan? Pertama, harga diri perempuan. Perempuan tuh harga dirinya tinggi loh, jangan salah. Kadang gak ada tuh istilah yang benar-benar woman support woman, perempuan mendukung perempuan. Yang ada, kalau ada omongan dikit langsung disebarin atau dibahas sama perempuan juga. Jadi gak ada circle kayak brotherhood, bener-bener temen yang 100% asli ya. Dia di depan dan di belakang kita jujur. Kalau di circle perempuan ya, sejauh ini yang aku tahu tuh jarang sih yang kayak gitu. Yang ada kalau misalkan teman kita punya apa, kita juga pengen ikut punya kayak gitu. Apalagi kalau misalkan ada dorongan, kok kamu gini, kok kamu gitu. Nah, mulai deh overthinkingnya perempuan. Jadi harga diri perempuan tuh jangan salah. Di circle pertemanannya aja, dia gak suka dibully, dia gak suka diketawain. Ada perasaan-perasaan dia yang insecure, dia harus berubah gitu. Walaupun konteksnya bercandaan ya, karena kan perempuan itu balik lagi harga dirinya tinggi. Di circle pertemanan perempuan, si perempuan ini tuh gak mau direndahin. Apalagi ketika dalam konteks berpasangan. Kalau misalkan kamu mengomentari fisik perempuan dalam konteks kamu sudah berstatus pasangan sama dia tuh bakalan minder. Tapi emang gak diomongin, gak ditunjukin, tapi dia pendem. Makanya kalau sama perempuan, sama pasangan kamu, khususnya para laki-laki, kalau mau perhatian jangan mengomentari sesuatu yang sensitif. Memang kan kelihatannya baik-baik aja kok. Jangan salah, perempuan itu hebat loh dalam menyembunyikan perasaan. Ya, perempuan memang sehebat itu menyembunyikan perasaannya dia. Tapi dibalik itu dia ingat betul momen kamu ngomong seperti itu. Apalagi kalau kamu comparing dengan orang lain. Wah, makin-makin dia overthinkingnya. Nanti nunggu aja meledak. Mungkin sekali dua kali dia diam, gak terlalu menanggapi. Kalau dia udah capek pasti dia blow up semua kekesalannya dia kalau kamu terus mengoreksi fisik yang ada di si perempuan itu. Yang kedua, mengerti seksualitas perempuan. Kasih sayang dan kasih uang. Perempuan itu adalah makhluk yang realistis sebenarnya. Memang awal-awal dia mengenal cinta kayaknya bucin gitu, kayak gak tahu apa-apa. Tapi lama-lama kebutuhan hidup, dia pasti bakalan memilih sosok yang punya masa depan yang bisa bareng sama dia. Banyak kita temukan kasus-kasus perempuan yang alasannya ekonomi, dia memilih untuk selingkuh, dia memilih untuk punya laki-laki lain sembunyi-sembunyi. Alasannya adalah ekonomi. Nah, balik lagi, kasih sayang itu bukan kamu benar-benar jagain dia 24 jam ya. Melalui perhatian, membantu pekerjaan rumah, kamu beres-beres, kamu masak sesekali. Apalagi kalau si cewek ini lagi sakit, kamu harus meluangkan waktu untuk membantu dia, anterin dia, antar jemput dia. Kenyamanan itu akan mengalahkan uang. Memang, ya, kalau dia udah nyaman akan mengalahkan uang. Tapi
Kalau nggak ada uang, dia juga nggak nyaman. Makanya harus balance antara kasih sayang dan kasih uang. Nggak mesti banyak kok, yang penting kebutuhannya tercukupi. Karena perempuan itu kalau dia benar-benar mendampingi kamu, sayang sama kamu, apalagi udah nyaman, kamu ngasih uang seala kadarnya, dia bakal muter otak gimana caranya uang itu bakal cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi dua hal ini emang penting banget. Kalau kamu terlalu banyak kasih uang, kasih sayangnya kurang, dia bakalan melirik cowok lain. Tapi kalau kebalikan, kasih sayangnya full, kasih uangnya kurang, sama juga, dia bakalan sembunyi-sembunyi cari cowok yang bisa dia andalkan, yang bisa memenuhi kebutuhan dia untuk finansial. Oke, selanjutnya, mengerti seksualitas perempuan. Bangun kerjasama dan buat partner. Jadi si pasangan harus punya prinsip dan harus dikelola antara pekerjaan rumah, pengeluaran, dan juga memanage keuangan. Kalau nggak diatur, kalau nggak dibagi tugas, itu bakal berat sebelah. Jadi semuanya terserah si cewek nih, itu bakalan capek juga, kasihan pasangan kamu. Tapi kalau kamu membangun kerjasama, bener-bener tuh dalam situasi apapun, kamu mencoba untuk membantu dia menyelesaikan masalah-masalah dia, baik di rumah maupun di pekerjaan. Emang gak secara langsung nyelesainnya, kamu cukup dengerin cerita dia, ngobrol sama dia. Perempuan itu cuma pengen didengerin, gak usah kamu berpikir solusi. Dia cuma pengen kamu dengar, kamu menanggapi respon, iya terus gimana? Oh terus harusnya gimana? Dan cuma gitu doang. Karena dengan bercerita, lama-lama proses solusi itu ada sendiri di kepala perempuan. Tapi dia perlahan-lahan harus mengeluarkan itu pelan-pelan dengan bercerita dulu. Tadi aku di kantor, atau tadi tuh di rumah gini. Nah, ketika ceritanya udah habis, walaupun kamu ngedengerinnya tuh capek ya si pasangan ini, tapi lama-lama oh kayaknya aku harus ini deh. Ketemu sendiri tuh solusi jawaban dari permasalahan si perempuan. Tapi syaratnya harus cerita dulu sampai dia tuntas, sampai dia ceritanya tuh udah kenyang. Baru kamu cuma dengerin aja tugasnya. Kebanyakan laki-laki gak mau dengerin, karena laki-laki tuh kayak gak mau berdrama dengan cerita-cerita yang masalah sepele. Sebenarnya kalau menurut perempuan ya gak ada yang sepele, semuanya tuh harus difikirkan. Semuanya tuh difikirkan. Ada tikus di rumah aja tuh kepikiran loh sama perempuan. Makanya kamu sebagai pasangan harus mengerti, kita ini memang makhluk hidup dan sesama manusia, tapi genetik dan kebiasaan kita tuh beda. Hormon-hormon kita pun beda sama laki-laki. Makanya di situ harus punya kerjasama yang baik, saling melengkapi. Oke, selanjutnya mengerti seksualitas perempuan. Apresiasi dan berikan pujian. Nah, ini penting banget. Sepenting kamu ngasih garam sama sayur. Jadi kalau sayur tanpa garam kan anyep, gak ada rasanya. Nah, apresiasi, pujian yang kamu berikan ke pasangan kamu, khususnya si perempuan ya, itu menjadi semangat yang berkali-kali lipat. Kamu cukup bilang, wih hari ini cantik banget, wah masakannya enak, kamu rajin banget sekarang ya. Nah, dengan kalimat-kalimat pujian kayak gitu, dia tuh makin semangat untuk stay dan juga bertumbuh lebih baik. Tapi kalau kamu gak ngasih pujian, jangan sampai cowok lain yang mengambil peran itu. Pujian itu bagi perempuan tuh wajib loh, karena dia suka dinilai bagus, dia suka orang perhatian sama dia. Jadi pujian pun jangan terlalu sering, tapi jangan terlalu jarang. Yang sedang-sedang aja pujiannya, dengan momen-momen tertentu. Yang tadinya capek, tapi kamu puji, apresiasi dia, itu tuh dia seneng banget loh. Gak harus kamu kasih uang, cukup pujian aja.
tapi pujiannya yang realistis ya. Jangan sampai bilang nih, kamu cantik banget kayak Luna Maya, terus dia mikir, perasaan cantikan Luna Maya daripada aku. Nah tapi pujiannya tuh jangan peres gitu, bener-bener harus realistis dan apa adanya. Kayak contohnya, kamu cantik banget hari ini, kemarin juga bagus sih, tapi sekarang lebih bagus lagi make upnya. Nah kayak gitu. Jadi wajib untuk si pasangan, khususnya laki-laki, memberikan apresiasi dalam hal apapun ketika perempuan ini membuat kamu bahagia, kayak bikinin kamu minum, bikinin kamu bekal masakan. Hal-hal kecil kayak gitu tuh bermakna banget buat perempuan. Yang terakhir, mengerti seksualitas perempuan. Pahami bahasa kasih pasangan kamu. Di video YouTube aku bahas tentang bahasa kasih. Ada berbagai macam, di situ aku jelasin. Ada yang love language, ada yang hadiah, gift, ada yang bahasa kasihnya pujian. Setiap orang punya baterai bahasa kasih yang berbeda-beda. Ada yang suka dikasih pujian, ada yang suka bahasa kasihnya sentuhan, dipeluk, dielus-elus. Nah, balik lagi, kamu perhatikan pasangan kamu, dia punya bahasa kasih apa? Dia cenderung bahasa kasihnya lebih kemana? Kalau kamu mengisi bahasa kasih itu, dia akan stay tetap sama kamu, apa yang dia mau. Dan dia tuh tipe orang yang kayak gimana? Kalau kamu udah mengerti dia, kamu bisa memahami dia. Suatu saat kalau ada konflik di dalam hubungan, kamu tahu cara yang pas untuk mengembalikan suasana seperti semula, walaupun dalam situasi konflik dan bermasalah. Tapi intinya, apapun yang kamu lakukan, itu didasarkan dengan ketulusan. Kalau kamu pamrih, apapun yang kamu lakukan, itu terasa capek, karena semuanya dibuat perhitungan. Tapi kalau cinta, kalau kamu sayang sama dia, gak ada tuh istilahnya hitung-hitungan, atau menuntut aku udah melakukan ini, aku udah begini dan begitu. Pokoknya semua kamu lakukan tujuannya satu, untuk ibadah. Apalagi bagi yang sudah menikah, lakukan itu untuk ibadah. Sama halnya ketika kamu menjalankan waktu sholat, kamu lakukan itu dengan ikhlas tanpa keterpaksaan siapapun, mau dari diri sendiri. Oke guys, thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.